Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dina Desiva Meta, NPM 18 13051022. Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar saya yang berjudul Hubungan antara kekuatan tungkai dan kekuatan tangan dalam hasil kecepatan renang 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, olahraga renang merupakan olahraga dengan aktivitas di air yang membawahi cabang olahraga lainnya di Nata 2006 halaman 4. Ada 4 macam gaya dalam olahraga renang, yaitu gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu, dan gaya dada. Keempat gaya renang tersebut masing-masing mempunyai tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Di antara keempat gaya tersebut, gaya bebas merupakan gaya yang tercepat dibandingkan dengan 3 gaya lainnya. Maglisko 1993 halaman 15. Hal ini sesuai dengan pendapat David G. Thomas 2000 halaman 13 yang menyatakan bahwa gaya bebas adalah gaya satu-satunya gambaran mengenai berenang. Gaya ini merupakan gaya tercepat dan berdasarkan gaya ini pula kehebatan seseorang berenang akan dinilai. Untuk bisa menguasai renang gaya bebas ini dapat dikuasai dalam teknik dasar gaya bebas. Teknik dasar yang harus dikuasai untuk renang yaitu posisi tubuh di air atau mengapung, gerakan kaki atau mengayuh atau gerakan tangan, koordinasi tangan dan kaki, dan sistem pernapasan. David G. Thomas 2000 halaman 3 dan Setiawan 2004 halaman 9. Yang B, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, berenang ketika mengayuhkan lengan masih banyak yang melakukannya dengan lemas dan kurang bertenaga. Yang kedua, berenang ketika melakukan gerakan mengayuh kaki, hanya salah satu kaki yang aktif bergerak. Perenang yang mempunyai tingkat badan yang lebih tinggi, lebih cepat sampai ke garis finish. Selanjutnya, batasan masalah. Permasalahan yang terkaitan dengan kemampuan berenang gaya bebas sangatlah kompleks. Oleh karena itu, agar pembahas menjadi lebih fokus dan mempertimbangkan sebagai peneliti, masalah skripsi ini dibatasi hanya ada pada seberapa besar hubungan antara kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai dalam kecepatan renang gaya bebas 50 meter pada atlet Tirta Kartika Metro. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang dikemukakan, maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dan dalam kecepatan renang gaya bebas 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro. Yang kedua, apakah ada hubungan antara kekuatan otot lengan dalam kecepatan renang gaya bebas 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro. Yang ketiga, apakah ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot lengan dalam kecepatan renang gaya bebas 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro. Tujuan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara kekuatan otot tungkai dalam kecepatan renang gaya bebas 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara kekuatan otot lengan dalam kecepatan renang gaya bebas 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot lengan dalam kecepatan renang gaya bebas 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro. Manfaat peneliti. Yang pertama, bagi penulis, peneliti ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang baik untuk menulis dan memberikan informasi tentang perkembangan renang gaya bebas khususnya. Yang kedua, bagi atlet, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan atlet agar lebih mengetahui berbagai komponen kondisi fisik yang mendukung dan bermanfaat untuk menunjang keberhasilan dalam gaya renang bebas. Yang kedua, tinjauan pustaka. A. Renang. Renang adalah cabang olahraga yang sudah tua. Perkembangan sejarah pada zaman kuno 6.000 tahun sebelum Masehi, perkembangan sejarah renang zaman modern 1908, terbentuk Federasi Renang Nation Amateur di Inggris
diselenggarakan pertandingan renang pertama kali. Perkembangan sejarah renang di Indonesia dalam bentuk PBSI atau Persatuan Berenang Seluruh Indonesia tanggal 24 Maret 1951 dan PBSI masuk anggota FINA 1952 hingga sekarang PBSI berubah nama menjadi PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Muhammad Murni 2002 halaman 6. Dalam belajar berenang akan berhubungan dengan media air. Dalam hal ini sangat berbeda dengan cabang-cabang olahraga lainnya, di mana medianya adalah tanah atau lapangan atau udara di sekitarnya. Yang B, renang gaya bebas. Menurut Jubaidi, 2006 halaman 24, gaya bebas atau curl, selain gaya yang tercepat dalam renang, termasuk pula sangat efisien. Gerakan atau pukulannya berada pada satu garis dengan air memanjang tubuh dan gerakan kedua tangan pun memulihkan atau recovery di atas permukaan air. Sehingga sedikit sekali hambatan yang timbul sewaktu pemulihan dan kata lain yang merugikan sedikit sekali. Gaya bebas karena secepatnya juga berguna untuk menolong korban tenggelam yang segera memerlukan pertolongan. Secara umum, gaya bebas itu diartikan orang bebas memilih macam gaya apa saja yang disukai dalam berenang. Dalam pertandingan-pertandingan untuk nomor gaya bebas, orang selalu memilih gaya bebas karena kenyataannya gaya bebaslah yang tercepat dibandingkan dengan gaya-gaya lainnya. Dengan demikian, gaya bebas berarti gaya curl ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam gerakan bebas, yaitu yang pertama posisi badan, yang kedua posisi kaki, yang ketiga gerakan tangan, yang keempat pernapasan, dan yang kelima adalah koordinasi gerakan. Yang C, kekuatan atau tungkai. Kekuatan atau tungkai yaitu komponen kondisi fisik atlet tentang kemampuannya untuk mempergunakan otot tungkai atau kekuatan jaringan tubuh berupa otot yang berada di daerah tingkat untuk menahan beban sewaktu bekerja atau saat beraktivitas. Persendian dan gerakan yang mungkin dilakukan dalam tungkai di antaranya yaitu sendi pangkal paha atau sendi panggul, sendi pangkal paha atau sendi panggul termasuk dalam klasifikasi sendi peluru atau ball and socket joint. Yang D, kekuatan otot lengan. Dalam cabang olahraga renang, khususnya pada gaya bebas, kekuatan otot sangat menentukan kecepatan berenang. Karena gerakan lengan menjadi kunci renang yang cepat, efektif, dan bebas, sehingga perlu melakukannya dengan baik sejak awal. Kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal melawan tahanan atau beban. Atau dapat perlu didefinisikan bahwa kekuatan otot adalah kemampuan otot untuk membangkitkan suatu tegangan terhadap suatu tahanan. Widya Stuti 2005 halaman 75. Yang E, kecepatan. Indik 2007 menjelaskan bahwa kecepatan maju perenang adalah hasil dari kedua kekuatan, yaitu kekuatan dorongan dan kekuatan tahanan atau hambatan. Setiap perenang yang bergerak maju untuk memperoleh waktu yang singkat itu tergantung pada dua kekuatan, yaitu tahanan atau dorongan. Tahanan adalah kekuatan yang menahan perenang untuk bergerak maju ke depan, yaitu air, sedangkan dorongan adalah kekuatan yang mendorong perenang bergerak maju ke depan. Kekuatan dorongan ini disebabkan oleh gerakan lengan dan gerakan kaki dalam berenang. F, penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian relevan pertama adalah peneliti yang dilakukan oleh Boyke Mulyana 2010 yang berjudul hubungan antara power lengan dengan kemampuan renang gaya bebas 50 meter, Sasana Mandala Ganesha, Bandung. Subjek yang digunakan adalah 20 atlet usia 14 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan positif dengan koefiensi R sebesar 0,543. Penelitian yang kedua, penelitian digunakan oleh Eko Supriyato tahun 2012 dengan judul hubungan antara kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai dengan hasil belajar renang gaya dada pada siswa kelas
7. SDR Raudah, Bandar Lampung, tahun pelajar 2012-2013. Yang G, kerangka berpikir. Kemampuan atlet dalam menempuh renang gaya bebas sejauh 50 meter sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu faktor teknik dan faktor fisik. Termasuk dalam faktor fisik adalah kekuatan otot lengan yang sangat mempengaruhi kemampuan siswa melakukan gaya bebas menempuh jarak 50 meter. Kekuatan otot ini dibutuhkan untuk gerakan tangan yang kuat karena untuk menarik tangan dalam rangka menarik tubuh untuk mendapatkan dorongan ke depan saat melakukan gaya bebas. Oleh karena itu, gerakan ini membutuhkan tenaga yang besar. Semakin gerakan tangan kuat dalam menarik, maka dorongan perenang akan lebih cepat maju ke depan. Sehingga dengan memiliki kekuatan yang cepat, perenang akan lebih cepat maju ke depan. Yang H, hipotesis. Pertama, H1, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan hasil kecepatan renang gaya bebas 50 meter pada atlet Tirta Kartika Metro. HO, tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan hasil kecepatan renang gaya bebas 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro. H2, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan hasil kecepatan renang gaya bebas 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro. HO, tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan hasil kecepatan renang gaya bebas 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro. H3, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot lengan dengan hasil kecepatan renang gaya bebas 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro. HO, tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot lengan dengan hasil kecepatan renang gaya bebas 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro. Yang ketiga, metode penelitian. A. Metode penelitian. Menurut Sukardi, 2003, halaman 93, metode penelitian adalah cara yang dilakukan sistematis mengikuti aturan-aturan direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat maupun bagi peneliti sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan satu kali pengambilan data atau one-shot model. Yang kedua, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sugiono 2010 halaman 117. Pengertian di atas mengandung maksud bahwa populasi adalah segala sesuatu yang akan dijadikan objek peneliti dan seluruh dari individu-individu itu harus memiliki paling sedikit sifat yang sama atau homogen. Populasi dalam penelitian ini atlet klub Tirta Kartika Metro yang berjumlah 20 orang. Pada penelitian ini menggunakan total sampling dikarenakan jumlah populasi kurang dari 100 yaitu 20 orang. Sampel dalam suatu proses penelitian tidak perlu seluruh populasi diteliti, akan tetapi dapat dilakukan terhadap sebagian dari jumlah populasi tersebut. Menurut Arikunto 2010 halaman 174, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Sebagian jika subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Berdasarkan pendapat di atas, mengambil populasi sebagai sampel karena subjeknya hanya 20 orang. Variabel penelitian. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan. Sugiono 2003 halaman 60. Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu X1 dan X2, X1 yaitu kekuatan otot tungkai, dan X2 yaitu kekuatan otot lengan.
Variabel terikatnya yaitu kecepatan renang atau biasa disimbolkan dengan Y. Desain penelitian. X1 kekuatan otot tungkai, X2 kekuatan otot lengan, Y hasil kecepatan renang gaya bebas. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam renang gaya bebas ini menggunakan 3 alat. Yang pertama yaitu leg dinamometer atau untuk mengukur kekuatan otot lengan. Yang kedua yaitu untuk mengukur kekuatan otot lengan, yaitu push and pull. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan stopwatch. Tes renang gaya bebas diukur dengan melakukan renang gaya bebas di kolam renang sepanjang 50 meter. Tes ini dilakukan karena disesuaikan dengan panjang kolam yang biasa dilakukan dalam latihan. Waktu renang diukur dengan menggunakan stopwatch dengan satuan detik. Stopwatch yang digunakan merupakan alat ukur untuk waktu bermerek Sewan dengan ketelitian 0,01 second atau detik yang terkalibrasi. G. Teknik pengambilan data. Menurut Arikunto 2002, halaman 84 mengatakan bahwa pada umumnya survei merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dalam jangka waktu yang bersamaan. Metode penelitian yang digunakan untuk mengambil data dengan sejumlah unit, kelompok, individu, dan kemudian dilakukan pengetesan dan pengukuran dalam jangka waktu yang bersamaan. Sehingga data atau informasi yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. H. Teknik analisis data. Penelitian menggunakan teknik analisis data statistik untuk memperhitungkan karena data yang didapatkan dalam perhitungan ini adalah data kuantitatif yang berupa angka-angka. Analisis data untuk menguji hipotesis antara lain X1 dengan Y, X2 dengan Y, digunakan statistik melalui korelasi product moment. Tetapi sebelum melakukan uji analisis menggunakan rumus korelasi, peneliti ini terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat untuk mengetahui kelayakan data, yakni dengan melakukan uji normalitas dan uji hipotesis. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Pembahasan hasil penelitian ini memberikan penafsiran yang lebih lanjut mengenai hasil-hasil data yang telah dikemukakan. Berdasarkan pengujian hipotesis menghasilkan 3 kelompok kesimpulan analisis, yaitu ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dalam kecepatan renang gaya bebas 50 meter pada atlet Tirta Kartika Metro. Yang kedua, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dalam hasil kecepatan renang gaya bebas 50 meter pada atlet Tirta Kartika Metro. Yang ketiga, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot lengan dalam hasil kecepatan renang gaya bebas 50 meter pada atlet Tirta Kartika Metro. Yang kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Yang A, kesimpulan, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan hasil kecepatan renang gaya bebas 50 meter pada atlet Tirta Kartika Metro. Yang kedua, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan hasil kecepatan renang gaya bebas 50 meter pada atlet Tirta Kartika Metro. Yang ketiga, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot lengan dengan hasil kecepatan renang gaya bebas 50 meter pada atlet Tirta Kartika Metro. Yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, agar hasil penelitian ini lebih mendalam dalam komprehensif, sebaiknya dilakukan penelitian lanjut dengan menambahkan sampel dan variabel. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknik iptek olahraga, khususnya dalam olahraga renang. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembang ilmu pengetahuan keolahragaan, khususnya metode kemelatihan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.